mengatakan sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaanku, kebesaranku dari segenap penjuru. Nah, bagi orang yang berakal, sudah nyata bagi dia pencipta langit dan bumi itu ada. Jangan melihat alam. Oke, Bang. Silakan. Sebentar. Silakan. Kalau yang abang katakan ini merujuk ke pencipta, Ya. di orang Yahudi, di bangsa Yahudi dan umat Kristen, Bang, itu juga tertulis, Bang. Ya, tapi Tuhan Anda jadi bayi. penciptaan. Bedanya itu di situ. Sekarang begini, Bang. Tuhanmu jadi bayi kan? Sekarang begini, Bang. Kalau abang merujuk yang namanya Tuhan itu tidak bisa, yang namanya Maha tidak bisa menjelma jadi seorang manusia. Bukan tidak bisa, bukan tidak bisa. Jadi Alam semesta ini kemudian tidak bisa satu benda atau makhluk iya, Bang. disetarakan Kita dengan pakai dirinya. logikanya aja, Bang. Jadi yang namanya Tuhan Maha itu Maha ini, Bang, ya nggak ternilai lagi, Bang, ya, kemungkinan Oh, jelas. kuasanya. Yes, betul. Karena dia maha, makanya dia tidak bisa menjadi bayi. Loh, sekarang kita bukan masalah bayi atau gimana ya, Loh, Bang. Sekarang katanya kalau Tuhan maha. Kalau bayi itu maha enggak? Loh, Kutanya begini, dulu, Bang. kok lo terus? Bayi itu maha enggak, saudara? Ya. Ya. Bisa aja, Bang, Maha. Kenapa? Nenekmu kiper. Nah, inilah kau Kenapa enggak? kucuk. Otakmu berarti tumpul. Mana bisa bayi maha? Yesus bisa nggak cebok sendiri pada saat dia bayi? Merujuknya jangan ke situ, Bang. Loh, Tuhan Namanya Maha. Namanya maha. Tuhan kok jadi bayi maha? Namanya yang namanya mengambil wujud manusia itu, Bang. Ya. Ya pastinya Astagfirullahaladzim. manusia, Bang. Kan begitu. Iya, sekarang kalau Tuhan itu maha besar, bisa nggak dia jadi kecil? Ya namanya dia jadi manusia, Bang. Kalau Iya. menjadi manusia. Bisa nggak kemudian namanya dia maha hidup, bisa nggak dia mati? Ya kalau manusia bisa mati, Bang. Kenapa enggak? Ya, maka dari itulah Tuhan tidak bisa jadi manusia karena manusia mati. Sementara Tuhan maha hidup, tidak Sebentar, bisa Bang. mati. Abang bilang Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Yes. Loh, Loh, kenapa? Tapi Maha. Tuhan itu maha. Loh, jadi nggak bisa manusia? Nggak bisa jadi manusia? Manusia maha nggak? Iya, makanya saya tanya ke abang Makanya itu, jawab manusia maha nggak? manusia ya nggak maha, Bang. Maka dari itu bisa nggak Tuhan nggak maha? Tuhan maha, Bang. Kalau Allah itu Ya, Allah. bisa Allah- nggak Tuhan Allah tidak orang- maha? Ya, aku tanya baik-baik sama Musopan pun aku bertanya. Loh, saya juga Bisa nggak? sopan, Bang. Ya, bisa nggak Tuhan nggak maha? Tuhan itu ya maha, Bang. Maka dari itu tidak bisa nggak maha kan? Maka dari itu nggak bisa nggak maha. Yes. Iya dong. Katanya maha. Kok berubah nggak jadi maha? Maksud abang manusia ini menjadi maha gitu? Pencipta langit dan bumi menjadi bukan pencipta bisa nggak? Kok enggak, Bang? Maka dari itu dia nggak bisa jadi manusia. Oke. Oke, Ya, itu apa mungkin, ini? Itu Oke, apa ini? mungkin itu narasi abang lah kan, selaku. Lu kok narasi saya? Tuhan itu nggak bisa menjadi tidak maha. Sekarang begini, Bang, saya mau tanya. Apa lagi? Kalau yang saya cermati, Bang, yang Ya. namanya Yahudi Ya. itu sampai saat ini, Bang, ada umatnya yang menunggu Mesias. Mesias yang ditunggu bukan Tuhan, manusia yang diurapi yang ditunggunya. Begini, Bang, kalau Mesias itu apa? Mesias itu manusia yang benar. Manusia. Berarti manusia- mereka menunggu Tuhan nggak? Begini, Bang, Begini lagi. bangsa Yahudi itu menunggu manusia yang Tuhan. benar. Manusia. Ya, manusia yang Benar, ditunggu bukan benar Tuhan. nggak? Benar nggak? Benar. Jangan disangkal dulu saya, Bang, bercara. Menunggu manusia yang benar yang akan menolong bangsa mereka. Begitu, betul nggak? Yes, betul. Itu iman kami. Jadi begini, Bang. Ya, gimana?
agama Yahudi Agama Kristen nggak dibawa. dan jangan dulu bang, agama Yahudi yang menunggu Mesias itu sama artinya seperti orang Islam beragama Islam yang menunggu Mesias juga bang. Betul, menunggu Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka orang Yahudi tak mengenal Isa. Ya itu deritanya, karena mereka memang selalu membantah, membangkang para nabi, bahkan membunuh nabi-nabi. Sekarang abang tanya, saya tanya abang, Isa itu bangsa apa? Bani Israel. Loh, jadi mengapa yang namanya orang Yahudi tidak percaya dengan Isa? Kalau Yesus, Bani Israel percaya nggak? Oh itu tertulis bang, sejarahnya ada bang. Yesus di mana itu Yahudi? Aneh Anda ini. Jadi sekarang yang membunuh begini, Yesusmu siapa? Sekarang begini bang, kita yang membunuh Yesus Anda siapa? Orang Romawi. Atas perintah siapa? Pontius Pilatus. Atas arahan siapa? Orang Romawi, saya bilang. Atas instruksi siapa? Iya, itu kan sudah dibilang. Di masa kerajaan bahaya ini. Yang ngomong salibkan dia itu orang apa? Orang Roma atau orang Yahudi? Oh, banyak orang bang. Kita orang Surabaya, banyak orang. Orang Palembang. Sekarang begini bang, kita orang di Indonesia, banyak orang nggak di Indonesia ini? Bagi orang Yahudi, Yesus ini anak penjina. Itu kalian mengklaim sendiri. Apakah memang di Israel sekarang kenapa orang semua? Yahudi tidak Kristen kalau gitu? Kenapa orang Yahudi tidak Kristen aja? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Tapi ada orang Yahudi yang mengenal. Sekarang begini bang. Tanya tadi kenal. Sekarang begini bang. Goplak. Sekarang begini. Ya gimana kawan, gimana? Sekarang begini bang. Iya. Apakah itu dulu di zamannya abad pertama bang, Yesus itu keberadaan Yesus itu ada, hidup, menjadi manusia. Bukan berarti semua orang Yahudi, bahkan 12 suku anaknya Yakub itu mengenal semua. Ya, mengenalnya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Maksudnya? Nah, kan Kristen mengenal Yesus itu Tuhan. Kalau Yahudi, Bani Israel mengenal Yesus itu apa? Benar bang. Jadi begini dia. Iya, dan benar ini benar apa? Begini bang. Nah, gimana? Bukan berarti 12 suku ini bang, anaknya Yakub, keturunan Yakub ini itu mengenal bagaimana fisiknya Yesus Kristus. Sama dengan Kristen yang datang menjadi Mesias. Tapi kalau orang Kristen memang sudah pasti mengenal Yesus Kristus, karena arti dari Kristen mana itu Kristen ketemu Yesus Kristus. itu? Dari mana sekarang begini Kristen bang, ketemu Yesus? Sekarang begini, banyak kali. Sekarang begini, kita pakai logika bang. Gimana? Ya dari tadi juga logika. Kita buat perbandingan Nabi Muhammadnya orang Abang dan saya punya Tuhan Yesus Kristus. Nabi kau bandingkan dengan Tuhan gimana? Loh, Yesus itu selevel nggak? Sekarang begini bang, Yesus itu pun di kami Kristen itu disebut Nabi bang, disebut Nabi. Itu Bani Israel punya merek itu. Disebut guru. Itu loh, Nabi Israel, orang Israel bang. punya itu. Kalau Kristen beda. Kita punya kitab bang, yang artinya sekarang begini. Kristen. Saudara, jadi abang kalau jangan Nabi itu manusia atau bukan? Kalau Nabi itu manusia atau bukan? Dia manusia. Yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? Manusia. Di mana dalilnya bahwa yang datang kepada Paulus itu manusia? Paulus itu kan. Nah ini kalau tidak berdalil begini. Paulus berkata Yesus itu bukan manusia. Berarti Yesusmu itu. Di mana ayatnya bang? Yesus. Ini tadi saya bilang kita tidak main data, kita pakai. Nggak bisa. Oke, boleh. abang bilang Yesus menurut Paulus, abang bilang Yesus itu tidak manusia. Mana ayatnya? Yes. Tunjukkan. Oke. Galatia 1 nomor 1 dari Paulus seorang apostolos bukan karena. Galatia 1 nomor 1. Oke, saya ambil di Google saya bang ya. Ya, silakan. Baca nomor 1-nya, silakan. Galatia 1 ayat 1 bang. Iya.
Waduh, ini mesti di kecil sekali tulisannya bang di handphone saya ini. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Itu anak Maria atau bukan? Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan Yesus Kristus. Nah, berarti Yesus Kristus manusia atau bukan menurut Paulus? Saya baca dulu bang, saya selesaikan dulu. Dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kan begitu bang? Dari Paulus yang menjadi rasul bukan karena manusia. Atau ini sabar bang ya. Atau bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Bang, Rasul Paulus ini, ini dulunya dia bang, sebelum dia mengenal Yesus, sorry bang. Sebelum bertemu dengan yang diduga palsu. Sebelum dia mengenal Yesus, dia ini adalah seorang tentara Romawi bang. Iya tahu. Benar nggak? Betul. Tapi di saat dia lihat Yesus itu datang dengan ya bisa dibilang bukan berwujud manusia bang ya. Tapi berarti bukan anak Maria toh? Loh. Ya, sekarang begini dia bang. Sekarang begini bang. Sekarang begini. Gimana? Di dalam Yesus disalibkan, di waktu Yesus disalibkan itu bang, pasti dia mengenal bagaimana fisiknya Yesus, seorang anak Maria. Bener nggak bang? Anak Maria itu manusia atau bukan? Enggak. Abang jawab dulu. Paulus ini di saat Yesus disalibkan, dia seorang tentara Romawi, selaku dia saksi nyata. Di mana datanya dia pernah melihat Yesus? Loh, ada bang di mana? Di Yohanes itu ada bang. Saya lupa ayatnya. Mana ada Paulus di Yohanes? Ada aja bang ini. Paulus itu tokoh baru, pendiri Kristen. Tidak ada pada zaman Yesus. Tidak bertemu Yesus dia. Dia hanya bertemu dengan sosok yang bukan manusia, yang aku Yesus, yang diduga Yesus palsu. Enggak, maksud saya bang, ini artinya historinya bang, historinya ini. Saat Yesus disalib ini bang, dia belum mengenal, tapi dia mengenal dia hanya seorang manusia. Tapi emang dia manusia. Kalau Yesus ini adalah seorang Mesias, yang memang yang dijanjikan Daniel, bahkan ke Musa. Nah, ini dia belum mengenal. Tapi di saat kebangkitan Yesus, Yesus bangkit daripada kematiannya di antara orang yang mati. Itu orang. Dia bertemu. Langsung berubah jadi bukan Tuhan, manusia. Maksudnya bang, manusia, Yesus ini yang manusia tadinya mati di kayu salib, dikuburkan. Tiba-tiba berubah menjadi bukan manusia. Tiga hari dia hidup kembali bang, bangkit daripada kematian di antara orang yang mati. Itu sudah bukan Yesus lagi tuh. Loh, jadi siapa bang? Ya, yang bukan manusia. Kan tadi Anda sudah membacanya. Yesus itu manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi ngaku Yesus biar banyak pengikut. Kan Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 kepada muridnya, "Guru, apa tandanya jika kamu akan datang? Tanda jika kamu akan datang itu apa?" Yesus mengatakan, tanda kedatanganku satu, matahari kemudian matahari menjadi gelap. Dua, bulan tak bercahaya. Tiga, bintang-bintang jatuh dari langit. Empat, kuasa-kuasa langit berguncang. Lima, aku akan nampak di langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku.
Nah, Yesus sambung lagi. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Makanya orang Yahudi gimana? Sebentar Bang, sebentar. Silakan. Oke. Ya, mungkin narasi Abang seperti itulah. Sesuai dalil. Kan begitu Bang. Iya, sesuai dalil itu pun kalau menurut kami Kristen Bang, itu nggak sesuai dengan narasi Abang. Dalil. Loh, dalilnya begitu, berarti musuh kalian itu Bible. Karena Iya, Bible itu memang dianggurin, tidak dibaca. Cara mengartikan dan penyampaiannya itu bukan begitu Bang. Sesuai dalil. Sesuai dalil, tapi bukan bukan cara seperti Abang menyampaikannya, bukan. Saya baca itu dalil, mau? Abang buat narasi sendiri. Oh tidak, saya baca dalilnya, mau? Izinkan saya baca, biar tidak jadi fitnah. Boleh nggak? Jadi gini. Coba. Oke, saya baca ya. Ya. Jadi Yesus berkata di dalam Matius 24. Gini. Apabila ditanya oleh muridnya, ketika dia duduk kemudian di Bukit Zaitun, Nois. Di situ murid-murid bertanya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Murid bertanya, katakanlah kepada kami, wahai guru Yesus, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus. Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikian pula lah kedatanganku kelak. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan, kemudian kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Pada waktu itu akan nampak anak manusia, aku di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu tanda kedatanganku, kata Yesus. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, apakah itu Yesus? Bukan, diduga bukan. Kenapa? Karena di situ tidak ada tanda-tanda yang Yesus sebutkan. Bahkan Yesus mengatakan, Matius 24 dengan nomor 23, pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini, lihat ada Yesus di sana, jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka, si Yesus palsu, Mesias palsu, nabi palsu, rasul palsu, akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Kenapa Yesus mengatakan jangan kamu percaya kepada Yesus tersebut? Karena tidak diiringi oleh tanda-tanda. Tanda-tanda kalau yang asli datang, bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, kuasa-kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Yesus datang di tengah-tengah langit dan semua manusia di muka melihatnya. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Kalau belum terjadi dan ada orang mengaku bertemu Yesus, kata Yesus, jangan kau percaya. Sebentar Bang. Abang sudah baca dalilnya kan? Abang sudah baca dalilnya? Sudah dong. Itu Yesus yang berkata. Yes. Ya. Jadi kalau menurut Abang, Yesus itu di mana sekarang? Yesus di langit. Yesus di langit. Dari mana Abang tahu? Dari Bible. Dari Bible. Oh, dari Bible. Dari mana? Di mana? Dari mana Abang tahu dia di langit? Lah, di Bible yang menceritakan tuh. Iya, di langit 3, itu, di langit itu nggak ada Bang. Tunjukkan saya datanya di langit. Oke, baik.
Yohanes 3 nomor 13 kubacakan sama Anda ya. Ini satu data. Bang. Saya ambil. Iya, silakan. Yohanes 3 nomor 13. 3 ayat 13. Iya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi di mana, Bang? Itu surga itu. Wah, mana surga itu nggak langit, Bang. Itu kan saya bilang sendiri. Oke, baik. Bisa kisah para rasul 1. Ya, orang Yahudi, Bang, yang mengenal Allah bentar, Bang. Orang Yahudi yang mengenal Allah sebelum Muslim, sebelum orang Kristen, tidak membenarkan yang namanya langit itu sorga, Bang. Tunjukkan datanya, Bang. Berarti langit dan bumi, langit dan surga beda? Langit dan sorga? Iya. Menurut Abang sama enggak? Menurut Abang sama enggak? Saya tanya dulu, Abang. Beda. Kalau saya beda. Beda. Jadi kenapa Bang mari. sorga sama langit? Mari kita lihat kisah para rasul 1 nomor 11. Boleh Anda baca? Boleh, bisa saya ambil. Yes. Nah, silakan Bang. Kisah para rasul. Kisah para rasul 1 nomor 11. 1 ayat 11, Bang. Bentar, Bang ya, saya baca, Bang ya. Silakan. Berisi pesan dari 2 orang yang berpakaian putih kepada para Kisah rasul. para rasul 1, Bang. Kisah para rasul 1 ayat 11, Bang. Bener nggak? Iya. Bener nggak, Bang? Betul. Saya bacakan, Bang, ayatnya. Ya. Berisi pesan dari 2 orang yang Kisah para rasul 1 nomor Jadi 11. apalagi, Bang, ini udah saya bacakan, Bang. Kisah para rasul 1 ayat 11, Bang. Beda berarti dengan kitab saya. Kitab Abang ya dari mana saya juga nggak tahu, Bang. Standby ya. Assalamualaikum. Tuh, coba Ada tuh. Kristen. Sama nggak? Teman saya di sini ada nggak yang Kristen? Sama enggak dalilnya? Bang Teo. Ya. Kisah para rasul 1 butir 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Oke. Langit di situ. Stop. Langit dan sorganya. Di situ kan dengar dulu. Di situ kan narasinya orang Yahudi itu melihat ke langit. Ya sama aja kalau kapal terbang lewat, Bang, lihat ke langit juga, Bang. Bukan berarti langit Coba itu lihat sorga, Bang. original teksnya apa langit di situ. Oke, izin ya. Bang Teo izin ya. Di original teksnya itu berbunyi Hoikai Epon Andres ya. Galileai ti estikate emble pontes heiston uranon pertama yang dikatakan sebagai langit. Uranon pertama dikatakan sebagai langit. Autos ho isos ho analepteis ab himon heiston uranon kedua yang diterjemahkan sebagai sorga. Autos eleisetai on tropon etia saste auton Preumenon heiston uranon ketiga diterjemahkan sebagai sorga. Jadi gini, Bang Teo. Langit sekali muncul, kata sorga 2 kali muncul, itu datang dari kata uranon semua, yang artinya langit. Nah, coba masuk ke dalam Yohanes 3 nomor 13. Oke, izin ya. Kita pergi ke Yohanes pasal 3 butir yang ke-13. Kok tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, melainkan dari sabar dulu, saudara. Diselesaikan ini dulu. Oh iya. Iya. Sedikit lagi nih. Di sini ada kata sorga. Di sini ada kata sorga muncul 2 kali, yang diambil dari kata Yunani uranon dan urano. Jadi gimana dong? Yesus terangkat ke langit. Kan gitu ya. Oke.
Jadi Yesusnya mengatakan dia ke langit. Kalau Anda bertanya di mana Yesus sekarang, ya ke langit, bukan ke surga. Itu Lembaga Bible Indonesia sedang mempraktekkan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara setan adalah orang kafir. Orang kafir membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Jadi orang-orang itu kemudian tersesat kan ada pembantu setan. Yang langit dibilang surga, yang surga itu tak ada, yang ada adalah langit. Kalau surga itu paradiso. Di situ tak ada kata paradiso. Berarti Al-Quran betul.